terutama di negara tetangga, Malaysia. Bagi sebagian besar warga Malaysia, kehadiran kereta cepat ini merupakan fenomena yang mengejutkan sekaligus menggugah rasa penasaran. Bagaimana tidak? Indonesia yang selama ini dianggap tertinggal dalam infrastruktur. Inilah bahayanya jika orang sudah terpengaruh dengan berita hoak. Semalam saya membahas tentang kereta Wus yang kebanyakan dinaiki oleh warga Malaysia. Tapi komentar netizen berbagai macam-macam reaksi. Kalian hanya cuma bisa berkata-kata, Maledes lah apalah, Malaysia Bangladesh lah. Kalian pikir di Malaysia itu semuanya Bangladesh? Perlu kalian ketahui, jangan sampai kita mengata-ngata negara tetangga kita ataupun negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Netizen 78 ini memang susah untuk dibagi tahu hal yang fakta. Inilah bahayanya jika terlena dengan buan atau dengan berita gula-gula penuh kemanisan. Padahal berita tersebut tidak sesuai fakta. Seolah-olah di negara kita terpaling maju, terpaling hebat. Kemudian dikaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Di saat negara tetangga kita, para warganya daripada Malaysia mendominasi dengan jumlah terbanyak penumpang kereta Wus, harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur sahabat-sahabat kita daripada Malaysia melancong ke Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabatku, tolong kalian itu jangan terpengaruh dengan berita-berita hoak yang seolah-olah dibuat supaya kalian itu terbuai dengan berita angan-angannya. Terlalu banyak bohong sehingga kalian nanti ujung-ujungnya malas untuk belajar. Dan pada fakta pahitnya, kalau dibagi berita yang fakta, ujung-ujungnya marah. Enggak kok, enggak seperti ini. Pada kenyataannya, saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, kalau ada pelancong daripada negara tetangga kita, Malaysia, kita sambut dengan penuh keramah tamahan. Jangan sampai mengatakan yang bukan-bukan. Saya sangat sedih ya apabila ada konten-konten segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong, kemudian dikaitkan dengan Indonesia. Selalu berita tersebut Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Dan baru-baru ini lawatan daripada Wakil Perdana Menteri Malaysia ya ke Indonesia kalau tak silap. Itu pun juga dibuat berita bohong. Malaysia tengah merengek-rengek minta beras untuk dikirim ke Malaysia. Ya Allah ya Rabbi. Padahal pemerintah kita dan pemerintah Malaysia itu sedang melakukan kerjasama yang tentunya menguntungkan kedua negara. Karena Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu rekan kerja yang begitu sangat dekat, tetangga yang sangat dekat. Hendaknya kita itu mencontohi para pejabat yang ada di negara kita yang dimana begitu sangat rukun para pejabatnya. Lantas kenapa segelintir YouTuber Indonesia selalu melaga-lagakan, membuat berita bohong? Netizen 78 percaya dengan berita kebohongan tersebut, padahal video tersebut dibuat dengan fitur AI yang dimana tidak menunjukkan muka, tidak menunjukkan wajah. Ini memang dampaknya sangat berpengaruh sekali ya. Apalagi netizen 78 itu tidak mau melihat data dan faktanya. Tapi fakta di lapangan lain cerita. Investor asing lebih suka memilih berpindah ke negara tetangga, Malaysia, Thailand, Vietnam. Tapi para investor asing ketika datang ke Indonesia diganggu preman lah, pungli lah, ini sangat menyedihkan. Kemudian kebijakan daripada Amerika itu juga sangat berpengaruh dengan Indonesia yang dimana sekarang rupiah makin melemah, sedangkan utang makin hari kian menambah. Kamu kira utang yang ada di negara kita tidak ikut membayarnya? Ikut. Kalau netizen 78 nggak paham, dikira hutang yang ada di negara kita itu tidak
kita tidak ikut membayarnya, itu kan urusan pemerintah, kita kan tidak membayarnya. Barang-barang naik, itu juga nanti uang kita yang membayar utang. Tahu nggak? Kereta cepat Wus itu juga masih ngutang. Kereta cepat Wus itu bukan simbol kemajuan negara. Sebuah kemajuan negara kalau rakyatnya kerja di dalam negeri sendiri, tidak ada pekerja wanita yang merantau keluar negara. Di negara tetangga tidak ada loh perempuan kemudian merantau keluar negara. Kalaupun ada, mereka orang-orang yang profesional, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi sangat miris apabila Indonesia yang digembar-gemborkan katanya negara kaya raya, sumber daya alam melimpah, tapi sangat disayangkan apabila dari perempuan-perempuan Indonesia merantau di mana-mana negara. Ini hal sangat menyedihkan. Tapi kalau kita berbicara tentang fakta seperti ini, kenapa netizen ramai yang tidak terima? Dan pada faktanya kita tak perlulah mengejek negara tetangga kita. Kalian bilang inilah, kalian bilang itulah. Ini sangat menyedihkan ya. Oknum-oknum seperti ini yang gimana tidak mau belajar tapi suka membuli. Kalau dibuli balik tidak terima. Dan inilah fakta-fakta pahit yang pada faktanya kita perlu ketahui bahwa di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Investor pun mau investasi di Indonesia, pikir-pikir. Karena ya ulah segelintir warganya sendiri, sahabat-sahabatku semua. Sebab itulah kenapa kita tertinggal jauh dari negara tetangga. Ini fakta pahitnya yang harus kita jadikan obat untuk pengajaran bersama-sama. Tarif Indonesia naik lagi dari 32 ke 47%, antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Ini susulan selepas lawatan rasmi Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Erlangga Hartarto bersama Duta Jamie Segre daripada Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat. Oleh itu, Indonesia berjanji akan meningkatkan ekspor dari Amerika Syarikat sehingga 19 bilion US dollar, termasuklah 10 bilion untuk pembelian tenaga dan membuat pelbagai konsesi perdagangan sebagai sebahagian strategi untuk mengelakkan tarif yang lebih tinggi. Malaysia pula dijangka akan membuat pertemuan bersama Jamie Segre bermula 22 April yang akan diketuai oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz. Kita doakan moga Tengku Datuk Seri diberikan kekuatan dan pembincangan ini memberikan hasil yang positif buat negara kita. Di tengah ketegangan antara China dan Amerika, Malaysia berdiri di persimpangan yang unik. Kita lihat Xi Jinping dan Trump berdebat, tetapi di sini kehidupan kita berjalan seperti biasa. Kilang-kilang di China beroperasi tanpa henti, sementara Wall Street terus bergegar. Namun, di jalanan Malaysia, kita masih menikmati secawan Milo sambil menunggang motor X-Max, merasakan kebebasan. Kilang-kilang chip di negara kita berfungsi sebagai penghubung dalam ekosistem global, menyokong teknologi yang kita gunakan setiap hari. Di pasar pagi, aroma nasi lemak memenuhi udara, mengingatkan kita tentang warisan dan budaya kita yang kaya. Satu tangan menarik teh tarik perlahan-lahan, seolah-olah menandakan bahawa kita tidak terburu-buru. Bendera Malaysia berkibar megah, simbol ketahanan dan perpaduan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita tetap chill kerana kita tahu Malaysia ada di sini untuk kekal. Macam-macam tengah jadi dekat Indonesia. Ekonomi jatuh, tentera makin naik. So apa tengah jadi dekat Indonesia ni? Saham menjunam, syarikat muflis, ramai rakyat hilang kerja. Lepas tu sekarang ni pula, tentera dapat lebih kuasa. Apa dah jadi ni? Jom kita bincang sikit. Pasaran saham Indonesia baru je jatuh 7% semalam tau. Ini menjadikan Indonesia ni antara yang paling teruk tau jatuh saham. Sebanyak 12% untuk tahun ni. Tapi Thailand lagi teruk lah. Thailand 14%. Malaysia pun tak terkecuali tau. Malaysia jatuh sebanyak 9%. Tapi untuk Indonesia, dalam tempoh 2 bulan je, sebanyak 50 syarikat dah bankrupt. Salah satunya adalah Seritex, di mana kilang tekstil yang besar dekat Indonesia. Sampai 60,000 orang hilang kerja tau. Punyalah banyak. Dengan rupiah pula makin jatuh, kutipan cukai drop sampai 30%. And sampai kerajaan ni defisit 1.9 bilion USD tau. Banyak tu. Tapi Menteri Kewangan diorang Sri Mulyani kata ekonomi still kukuh. Cuma rakyat dah start rasalah perit dia. So dalam keadaan ekonomi tunggang langgang ni, Parlimen Indonesia pula luluskan undang-undang baru untuk tentera diorang pula tau. Now tentera diorang ni lebih banyak boleh masuk kementerian.
lebih banyak dapat tugas bukan perang. Dan tempoh perkhidmatan diorang ni dilanjutkan. So cerita dia ramai dah tak puas hati dengan benda ni. Mahasiswa dan aktivis pun dah turun ke jalan raya sebab takut tentera ni terlalu berkuasa macam zaman Soeharto dulu. Dekat Jakarta sekarang dah ada 5,000 anggota keselamatan yang tengah standby. Sebab demo besar-besaran tengah berlaku. So ekonomi merudum. Rakyat hilang kerja. Mata wang tengah jatuh. Tentera pula makin berkuasa. Memang kena uji habis-habisan lah Indonesia ni. So korang rasa benda ni akan jadi makin teruk atau Indonesia dapat bangkit balik? Cuba korang komen sikit. Kamu tahu nggak perampasan aset bakal diberlakukan, bro? Hah? Seriusan? Untuk pejabat? Rakyat dong, masa pejabat? Kisanak ini nggak tahu diri dan nggak tahu malu sekali mau sita aset orang-orang yang sudah berusaha mewakili Kisanak di sana. Kisanak mau hidup enak, sudah diwakili sama mereka. Kisanak mau punya aset mewah, sudah diwakili juga sama mereka. Lupakan sejenak masalah ini. Aku bakal kasih paham kamu tentang bagaimana sistem perpajakan di negeri jiran, terutama untuk motor ya. Yang pertama, pajak motor yang mesinnya sampai 150 cc, biaya per tahunnya kurang lebih 2 ringgit. Hah? 2 ringgit? Atau 7.000 perak. Terus gimana perpanjangan platnya per 5 tahun? Tidak ada itu istilah perpanjangan per 5 tahunan, ganti plat nomor dan segala macamnya. Bahkan, plat nomor di bagian depan itu cuma ditempel pakai stiker, bukan pakai plat. Yang penting jelas dan standar. Pasti diantemnya waktu biaya mutasi antar daerah nih. Mutasi antar galaksi kali ya. Gak ada tuh cabut berkas ini, cabut berkas sono. Mau pindah dari negeri yang satu ke negeri yang lain, bebas. Widih, mantep. Biaya balik namanya, mahal dong. Ya, kurang lebih 300 ribuan lah. Gak ribet cek fisik, gak harus mendatangkan KTP asli pemilik pertama. Dan yang paling penting, gak ada istilah calo karena semuanya online. Misal pemilik pertama di Malaysia Timur dan pembeli yang baru di Malaysia bagian Barat. Ya udah, tinggal sama-sama online dari sono aja. Beres, urusan kelar. Aku kasih tahu ya, karena di Malaysia itu menganut sistem kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Wih, keren banget. Tentu beda dengan Bikini Bottom yang punya semboyan. Kalau bisa dipersulit, kenapa tidak? Tunggu dulu. Di Malaysia itu yang agak mahal itu asuransinya. Ya, kisaran di bawah 1 juta rupiah lah. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan yang pasti, itu benar-benar ditanggung dan di-cover ya jika terjadi sesuatu ataupun musibah di jalanan. Dan itu menjadi wajib di sana. Karena salah satu syarat untuk memperpanjang pajak kendaraan itu harus sudah membayar asuransi. Ngemeng-ngemeng, kamu pernah nggak ngeklaim asuransi di Bikini Bottom? Ya nggak pernah lah. Coba tanyain netizen. Kamu pernah? Share video ini sampai para petinggi melihat dan mereka menyadari bahwa aku terlalu banyak mempersulit kehidupan rakyat dan aku rasa sekarang sudah saatnya. Bisa nggak kita naikin lagi pajaknya? Karena kita memerlukan 1 triliun ini untuk bikin aplikasi online-nya. Mahalis. Ada berita yang cukup menarik dari dunia investasi di Indonesia, teman-teman, gitu ya. Yaitu konsorsium LG akhirnya menarik diri dari investasi di Indonesia setelah sebelumnya punya komitmen terhadap pemerintah kita untuk proyek sebesar 130 triliun yang akhirnya dibatalkan ya. Jadi konsorsium LG melalui LG Energy Solution itu sebelumnya itu berniat untuk melakukan investasi di Indonesia terkait dengan baterai EV atau baterai untuk electrical vehicle, kendaraan-kendaraan listrik gitu ya. Jadi menurut dia kan memang Indonesia kan sebagai salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya alam yaitu nikel. Di mana nikel itu salah satu bagian terpenting dari baterai untuk kendaraan-kendaraan listrik, teman-teman, gitu ya. Namun, mereka menarik diri, membatalkan investasi mereka di Indonesia, dikarenakan menurut mereka sendiri adanya perlambatan daripada mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan listrik, teman-teman, gitu ya. Menurut mereka tuh growth-nya ke depannya akan melambat. Aku nggak tahu ini hanya sebuah alasan, atau memang mereka itu berpikiran bahwa untuk sementara mereka menyimpan dulu uang untuk investasinya. Jangan sampai mereka nggak investasi di Indonesia, setelah itu kita beberapa saat kemudian mendengarkan bahwa dia buka pabrik untuk investasi di Vietnam. Ini menurut aku agak konyol ya, teman-teman ya. Kalau benar-benar hal itu terjadi sih, harusnya kita sebagai pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia harusnya marah juga, teman-teman, gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini menurut aku berita yang cukup menarik. Kalau teman-teman
Mau kasih komentarnya teman-teman, langsung aja ketik di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow. Guys, kita bahas berita yang terbaru, yaitu pembangunan pabrik BYD Indonesia di Subang diganggu ormas dan kemungkinan juga akan batal, guys. Ini ormas di Indonesia itu udah di level ekstrim yang udah nggak bisa diterima lagi. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus segera bertindak untuk menertibkan ormas-ormas ini yang nggak ada gunanya. Emang ormas ini gunanya apa sih? Gunanya apa ormas buat warga Indonesia gitu? Nggak ada, yang ada mah nyusahin, malak. Nah kita kan bandingin sama ormas zaman dulu. Nah ormas zaman dulu pas waktu zaman penjajahan dulu ya sebelumnya, itu kan udah ada ormas, yaitu Muhammadiyah dan NU. Nah tugasnya apa Muhammadiyah dan NU? Itu mencerdaskan, ya. Dia ngaji, ya istilahnya itu memberi edukasi tentang agama gitu ya, mencerdaskan lah intinya ya. Kayak kalau Muhammadiyah malah nggak hanya agama, dia bikin sekolah umum segala macam. Itu ormas tuh. Ormas tuh kayak gitu zaman dulu, guys. Nah, kalau sekarang ormas-ormas yang sekarang ada istilahnya itu terbentuk ormas-ormas baru, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah malak, mengganggu. Nah, pabrik yang baru bangun, baru pondasi doang udah dimintain duit 50 juta, ngasih proposal. Pabrik yang udah jalan dimintain THR, ya. Terus kalau ormas-ormas yang lebih ekstrim, dia malah nyebar orang-orangnya buat jadi lahan-lahan parkir kayak gitu, yang mengetoknya ngeri-ngeri ya, kayak gitu. Jadi istilahnya ormas itu udah ekstrim lah di Indonesia, dan itu menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menyebabkan kita nih, kalian nih susah dapat kerja. Ya. Nah, ini yang terbaru, guys, ya. LG batal investasi EV 128 triliun, guys. Bayangin, ini banyak banget. 128 triliun. Ya. Kalau kita baca beritanya, akibat premanisme ormas, investasi ratusan triliun rupiah batal masuk ke Indonesia. Luar biasa. Salah satu penyebab LG batal investasi EV di Indonesia yaitu karena ormas. Luar biasa. Jadi ormas itu nyusahin banget buat kalian, gak hanya buat pemerintah, gak hanya buat pengusaha. Ormas itu nyusahin pemerintah, nyusahin pengusaha, tapi juga nyusahin kalian, rakyat, terutama anak-anak yang pencari kerja. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya, coba deh bayangin, LG batal investasi EV di Indonesia, BYD batal bikin pabrik di Indonesia. Kalau misalnya kedua perusahaan besar ini buka pabrik di Indonesia, berapa jumlah lowongan kerja yang akan dibutuhkan? Guys, bisa belasan ribu, mungkin puluhan ribu, guys. Belasan ribu aja lah, belasan ribu. Itu luar biasa, kalian yang nganggur-nganggur itu bisa kerja di pabrik ini. Tapi gara-gara ormas, ya, gara-gara ormas, mereka nggak jadi bangun pabrik di Indonesia. Mereka memilih di negara lain, misalnya di Vietnam atau di Thailand gitu, yang nggak ada ormas gitu. Jadi ya, kalian jadi nganggur. Padahal kalian tuh dapat kerja. Jadi harusnya masyarakat gitu ya, masyarakat ya kayak kita gini, ya, sama pemerintah tuh kerjasama buat memberantas ormas ini. Ormas sekarang itu nggak kayak ormas zaman dulu, kayak NU Muhammadiyah yang mereka itu mencerdaskan gitu ya, membantu masyarakat gitu. Enggak, ormas zaman sekarang itu dia preman, malak, minta duit. Lagi bangun usaha, lagi bangun bisnis, belum aja jalan udah dimintain duit. Apalagi kalau udah jalan. Kalau udah jalan mintanya lebih gede lagi. Itu pabriknya rame tuh, udah dipalak kan gitu. Dan bukan hanya satu masalahnya. Kalau misalnya ormas sama siji, ora apa-apa ya, kasih duit lah biasa gitu. Nah, kalau yang minta duit itu 10 ormas di satu pabrik, ya hancur lah pabriknya, bos. Kalau nggak dikasih duit, ngerusak mereka. Ya, ormas-ormas itu ngerusak pagar lah, apalah, udah ngeri lah pokoknya lah. Kalau misalnya saya nih ya, misalnya saya punya duit, guys, misalnya saya punya, misal aja gitu, sekarang sih nggak ada gitu. Misalnya punya duit ratusan M gitu ya, saya nggak akan buka pabrik di Indonesia, bos, nggak akan. Udah birokrasinya ribet, masalah pajaknya ribet, di bawah diganggu ormas. Belum juga mikirin gimana cara jual produknya, gimana cara produksinya ya, efisiensi segala macam. Yang di pabrik aja nih udah ribet, produksi ribet, apalagi penjualannya laku apa enggak, udah diganggu ormas, dimintain duit. Bos, ini belum jalan pabriknya dimintain duit. Ya bener, mendingan buka di Thailand atau di Vietnam sono aja.
lebih aman. Ya harusnya pemerintah udah mulai aware, ini ormas udah istilahnya udah di level yang nggak bisa diterima lagi gitu ya. Harus diberantas ormas-ormas itu. Ya, mungkin ada orang yang bilang, oh NU Muhammadiyah jadi diberantas dong. Ya enggak, itu kan ormas keagamaan, beda. Ya, ormas keagamaan beda ya. Jadi beda, kalau ormas agama ya harus dibedain lah sama ormas preman kayak gitu. Ya harusnya ormas-ormas preman ini harus diberantas gitu, kalau perlu dibubarin kabeh gitu ya, biar iklim ekonomi di Indonesia itu mulai stabil, teman-teman yang nyari kerja itu dapat kerja, pengusaha-pengusaha juga enak nih buka usaha. Ya, merintis usaha di Indonesia itu enak gitu ya, terus nggak ada gangguan preman, jadi ya mereka akan buka lowongan kerja banyak, jadi orang nggak banyak yang nganggur. Jadi salah satu penyebab kalian nganggur itu karena ormas. Jadi teman-teman harus bekerja sama pemerintah itu ya buat memberantas ormas ini. Kalau perlu ada sesuatu, misalnya ada selenting-selenting mau buka ormas baru, langsung diprotes, jangan buka, nggak boleh gitu. Masyarakat harusnya seperti itu, bekerja sama pemerintah ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys. Miris, ASN tersangka korupsi, pose 2 jari sambil senyum saat masuk mobil tahanan. Ini menarik nih. Saya tiap lihat berita korupsi itu kesel banget. Karena koruptor ini kan makan hak orang lain, merugikan begitu banyak nyawa demi keuntungan pribadi. Ini sih para koruptor ini malu pas ketahuan korupsi. Makanya tiap di foto itu pada pakai masker kayak gini. Mungkin biar identitasnya nggak terlalu kelihatan. Tapi baru kali ini saya lihat ada koruptor yang malah senyum sambil pose 2 jari. Matanya sambil ngeliat ke atas gitu. Kayak lagi foto habis bukber. Karena pertanyaannya, beliau ini siapa? Apakah beliau punya bumi? Bukan nih. Saya cek Detik dan Merdeka. Ternyata beliau ini ASN Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara. Korupsi dan bikin kerugian negara 444 juta. Saya nggak tahu dia ngerasa bersalah apa enggak. Tapi ekspresi yang ditunjukin ya senyum sambil pose 2 jari gitu. Nanti saya komen, nggak malu ya, malah cengengesan. Ya iyalah, hukumannya ringan, makanya dia nggak takut dan masih bisa ketawa. Itu kalau di Arab tinggal nama. Nah, kalau kita lihat negara lain, memang hukuman buat koruptor itu berat banget. Banyak yang bikin koruptor hidupnya lompat ke episode terakhir. Jadi udahan dan kelar, tinggal nama. Contohnya kayak Cina, Korea Utara, dan sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri, ada berita ini nih. Presiden Prabowo setuju aset koruptor disita, tapi jangan rugikan anak istri. Dia bilang, apakah adil anaknya menderita? Interviewnya bisa kamu cek di Liputan Metro TV yang ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kalian ingat dengan pidato Prabowo yang katanya Indonesia ini adalah negara yang besar. Kita tidak akan pernah tunduk sama asing. Kita jangan mau disetir-setir sama asing. Tapi nyatanya apa? Lihat nih, tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Rayuan Indonesia untuk Amerika, janji borong komoditas jika tarif impor turun. Sekarang itu kan tarif impor Indonesia itu dinaikin oleh Amerika. Gede banget, bahkan sampai 47%. Nah, gara-gara itu untuk membujuk Amerika, kita memohon-mohon banget, mengelas, mengiba, Indonesia akan menginvestasikan, membeli barang-barang Amerika sana, mulai dari gasnya hingga investasi di sektor yang nggak jelas lah pokoknya. Aduh, rugi banyak Indonesia. Kita tunduk sama asing kan, omon-omon doang berarti presiden kita kalau kayak gini kan. Alah, terbukti kayak gini aja tunduk sama Amerika, tunduk sama asing. Ini yang terbaru guys nih, redam tarif impor Trump, pemerintah pertimbangkan beli jet tempur Amerika senilai 135 triliun. Yang mana ini anggarannya gede banget, sedangkan kita ini ekonominya, APBN kita itu aja defisit. Demi apa? Ini tunduk kita sama asing guys. Bayangin, presidennya katanya keluar-keluar anti asing, nggak mau disetir asing, nyatanya apa? Tagarin, perusahaan LG itu ternyata membatalkan investasi 129 triliun rupiah proyek baterai listrik di Indonesia. Gue melihat semakin hari banyak banget investor yang kabur dari negeri ini. Bagaimana tanggung jawab pemerintah soal ini? Tentu aja, pemerintah sudah berusaha melakukan lobby dan penawaran kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sayangnya banyak perusahaan yang memilih untuk mundur, termasuk LG yang baru-baru ini membatalkan investasi 129 triliun proyek baterai listrik. Pada awalnya proyek ini dirancang untuk membangun rantai pasok baterai EV secara terintegrasi dari tambang nikel hingga produksi sel baterai. Sayangnya, mereka melihat iklim investasi tidak kondusif di negeri ini. Sedih banget sih, apalagi baru-baru ini kan ada juga perusahaan Lego yang nggak mau invest ke Indo. Ya, banyak yang memilih Vietnam. Pokoknya beda banget lah antara iklim investasi Vietnam dan Indonesia. Apalagi Vietnam itu sudah ada perjanjian dagang bebas. Jadi harga-harga kalau ke Eropa itu jadi lebih murah. Gue berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi ini. Fakta seperti ini memang sangat menyedihkan dengan keadaan politik di Indonesia yang tidak stabil, bahkan sampai viral di negara tetangga. Bahkan keadaan ekonominya pun juga sekarang tidak baik-baik saja. Dari tahun ke tahun, penukaran ringgit
di Malaysia itu makin naik, tetapi justru rupiah dari tahun ke tahun makin mundur. Ini sangat disayangkan ya. Ini menunjukkan bahwa di negara kita itu stuck di situ-situ aja, tidak ada perkembangan yang lebih. Maka dari itu netizen harus perlu tahu hal ini, dan kita sebagai generasi muda ya juga harus ikut berperan penting, harus bekerja. Bagaimana Bang caranya bekerja? Ya, kalau tidak bisa bekerja di negara sendiri, mungkin kalau kalian punya jalan tersendiri, mungkin punya pilihan merantau di negara lain, itu nggak apa-apa. Asalkan dengan catatan resmi, jangan sampai ilegal. Dan di saat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, biasanya akan ada datang segelintir oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Di antaranya, biasanya akan ada calo yang memberangkatkan kerja ke negara orang dengan secara ilegal. Tolong sahabatku semua, jangan mau. Kalau mau bekerja ke negara orang itu harus ke PT resmi. Kalau kalian tidak tahu infonya, ya kan, kalian bisa cari PT-PT yang terdekat di kota Anda. Pasti ada kok setiap kota. Kemudian, investor asing pun juga makin ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Ini menandakan bahwa negara kita dalam kondisi sangat-sangat kurang baik. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang semakin mendunia. Kasus korupsi di Indonesia seolah-olah hampir menjadi hal biasa. Kasus korupsi ini juga disorot dunia loh. Bahkan ini juga yang menyebabkan investor asing tidak mau berinvestasi di Indonesia. Dan baru-baru ini ada investor asing yang sudah membangun pabrik di Indonesia diganggu pula oleh para preman, minta pungli. Ini kan sangat miris lah. Ayolah sahabat-sahabatku semua, mari kita berbenah supaya kita tidak tertinggal jauh dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Singapura. Masa iya sih orang Indonesia merantau ke negara Kamboja yang dimana negara mereka itu kecil? Kok bisa-bisanya Indonesia yang selalu digembar-gemborkan kaya raya? Tapi fakta pahitnya, masa iya sih orang Indonesia suatu saat nanti merantau ke Vietnam? Tolonglah sahabatku semua, mari kita berpikir yang bijak. Jadi kalau ada berita-berita yang positif dari negara tetangga kita, perlu dicontohi, bukan sebaliknya. Kalian itu jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax dengan pihak lain ya, seolah-olah negara tetangga kita Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja, kemudian dibandingkan dengan di Indonesia lebih baik, segalanya sempurna. Ini akan membuat pemikiran Anda itu terhambat dan tidak akan maju. Cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.